Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Jaya Sport. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa itu futsal dan apa nama posisi dalam futsal. Kita langsung saja. Yang pertama, futsal adalah merupakan permainan sepak bola dalam ruangan dengan jumlah pemain 5v5 dengan ukuran lapangan yang lebih kecil. Ya, jadi futsal itu permainannya sangat mirip dengan sepak bola. Ya, sentuhan dasarnya menggunakan kaki. Kemudian futsal dimainkan oleh 5 pemain dalam satu tim dan dimainkan di lapangan indoor. Ya, lapangannya lebih kecil. Futsal ideal untuk mengembangkan keterampilan teknik, taktik, kecerdasan, dan keterampilan daripada kekuatan fisik kasar. Pengembangan teknik individu dalam futsal menggunakan bola yang lebih kecil dan berat dibandingkan bola sepak. Ya, jadi ukuran bola di futsal itu ukurannya lebih kecil, tetapi lebih berat, ya, karena nantinya dipakai di alas yang lebih keras, ya, maka bolanya lebih berat, pantulannya lebih pendek, ya. Berikutnya, dalam futsal jumlah sentuhan bola jauh lebih banyak dibandingkan dengan sepak bola konvensional, ya, karena jumlah pemainnya 5, sedangkan di sepak bola ada 11, maka otomatis 5 pemain ini lebih sering bergantian memegang bola atau bola lebih sering mengalir ke 5 pemain tadi, maka sentuhannya akan jauh lebih banyak, ya. Hal ini memungkinkan pemain untuk mengembangkan keterampilan kaki yang lebih cepat, ya. Jadi di futsal itu pergerakannya sangat cepat sekali, lapangannya yang lebih sempit, jumlah pemainnya 5, maka pergerakannya akan lebih cepat. Futsal dicirikan oleh transisi permainannya yang cepat, sedangkan ruang gerak yang ada sangat sempit, sehingga bola harus bergerak lebih cepat. Ya, jadi di futsal, ya, maupun sepak bola itu ada istilah transisi, ya. Transisi itu perpindahan dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang, ya. Ada istilah transisi positif dan transisi negatif. Ya, saat transisi itu butuh sesuatu yang cepat, ya, bergerak cepat. Saya kehilangan bola, saya harus kejar bola. Saya dapat bola, saya harus menyerang. Itu di situ butuh proses yang sangat cepat dan fisik yang lebih prima, ya. Kemudian apa sih nama posisi dalam futsal? Nah, kalau di sepak bola itu lebih banyak, ya, karena jumlah pemainnya banyak. Nah, di futsal itu ada 4 macam. Apa saja? Oke, yang pertama ada goalkeeper, penjaga gawang ini, ya. Saya contohkan, ada penjaga gawang, salah satu penjaga gawang timnas Indonesia, ya, Al-Bagir. Penjaga gawang adalah pemain yang berada pada lini terakhir di dalam D area. Posisi ini berbeda dari posisi yang lain karena dapat menghalau bola dengan seluruh bagian tubuhnya dari serangan pemain lawan. Penjaga gawang harus mempunyai keberanian dan keputusan yang tepat, karena hasil akhir sebuah pertandingan dapat dipengaruhi oleh performa seorang penjaga gawang. Jadi penjaga gawang itu harus lebih berani dibandingkan pemain lain, tidak boleh takut dengan kerasnya bola yang ditendang oleh lawan, ya. Kemudian penjaga gawang juga dapat menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk menghalau bola, untuk menguasai bola. Posisi yang kedua ada anchor. Ya, ini saya contohkan. Di sini ada Rio Pangestu. Rio Pangestu juga salah satu pemain andalan timnas, ya. Anchor adalah pemain yang berada pada posisi lini terakhir sebelum penjaga gawang. Pada posisi ini, pemain sangat berperan dalam melakukan bertahan dan pengatur serangan. Anchor juga dituntut untuk kreatif dalam menjaga dan mengatur tempo permainan.
Anchor saat bertahan itu seperti center back, saat menyerang itu dalam sepak bola seperti midfielder, ya, seorang gelandang, seorang playmaker, maka dia harus pandai-pandai untuk menjaga dan mengatur tempo permainan dan kemudian bermain secara kreatif untuk melakukan penyerangan. Pemain yang berikutnya adalah ala atau flank, ya. Ini saya contohkan BBS, ya, Bambang Bayu Saptaji, salah satu pemain timnas juga. Ala adalah pemain yang banyak bergerak, berada pada posisi area sisi kanan dan kiri lapangan. Pemain ini mempunyai karakteristik mobilitas tinggi dengan pergerakan tanpa bola dan memiliki teknik keterampilan individu dalam memberikan umpan ataupun melewati lawan, sehingga baik dalam melakukan penyerangan. Namun, bukan hanya baik dalam menyerang, pemain ala juga harus baik dalam bertahan, ya. Ala ini kalau di sepak bola saya gambarkan seperti winger, ya. Dia banyak bergerak di sisi kiri maupun kanan lapangan. Ya, mobilitasnya sangat tinggi, punya skill bagus, ya, akselerasinya bagus. Dan bukan hanya menyerangnya saja, ya, tetapi ala juga harus mampu melakukan pertahanan dengan baik, ya, karena di futsal itu tidak ada pemain murni penyerang, pemain murni bertahan, ya. Semua pemain yang ada di futsal harus memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang baik, ya. Oke, ya, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Di sini untuk pemain yang terakhir ada pivot, ya. Saya contohkan ada salah satu pemain timnas juga, ya, andalan timnas juga dari asal Papua, ya, Evan Saumilena. Pivot adalah pemain yang berada di lini depan dan bertugas sebagai pencetak gol. Pivot menjadi target umpan dari penjaga gawang sebelum anchor dan ala membantu untuk mencetak gol. Hal ini tidak berlaku kepada level grassroots dan usia lanjut. Pivot juga harus mampu membuka ruang bagi rekannya untuk menciptakan gol. Selain itu, pivot harus kuat dalam melindungi bola dan memiliki naluri yang sangat baik untuk mencetak gol. Dalam bertahan, pivot menjadi orang yang paling depan dalam melakukan pertahanan. Ya, jadi pivot ini saat bertahan, ya, saat transisi dari menyerang ke bertahan, pivot adalah pemain barisan pertahanan yang pertama, ya, sebelum ke ala, anchor maupun bola sampai ke jaga gawang. Pivot ini harus sama baiknya saat bertahan, ya, karena sebagai benteng pertama, ya, barisan pertama saat pertahanan. Oke, demikianlah, ya, video singkat ini terkait dengan apa sih futsal itu dan apa nama pemain futsal, apa posisi dalam futsal. Saya kira kalian harus menemukannya sendiri, saya di posisi mana ini baiknya, ya. Saya harus menguasai skill apa, saya punya karakteristik, ya, ciri, saya terkhusus di posisi mana. Walaupun setiap pemain futsal harus menguasai beberapa posisi, ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.